Aduh, ini sudah kedinginan luar biasa. Lagunya tidak selesai-selesai. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 24 April 2024 bersama Romo Albertus Joni SJJ atau Romo Koko dari Lampung. Selamat mendengarkan. Sahabat dari Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Hari ini Rabu 24 April 2024. Saya Romo Koko SCY mengundang Anda untuk masuk ke dalam sabda Allah yang menyegarkan, yang menghidupkan. Siapkan hatimu, mohon rahmat Roh Kudus agar engkau dapat menimba kekuatan yang menyejukkan dari firman Tuhan. Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang akan menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pernahkah engkau berdiri tegak di suhu minus 30 derajat Celcius? Well, Romo pernah, dan rasanya sangat-sangat tidak enak. Bayangkan, lebih dingin dari kulkas kita, bagian freezernya, minus 30 derajat. Suatu kali saya melayani Natal di Paroki Lower Brow, daerah Indian Reservation, misi para SCY di Amerika bagian utara. Dan saya harus melayani pemakaman pada saat itu, dan dingin sekali. Minus 30 derajat Celcius, Anda bisa bayangkan itu ya. Romo berusaha untuk bertahan, tapi rasanya sulit sekali. Saya sempat jengkel dengan Suster Charles yang tidak berhenti selama proses pemakaman itu melakukan lagu-lagu yang panjang. Aduh, ini sudah kedinginan luar biasa. Lagunya tidak selesai-selesai. Jadi saya merefleksikan, teman-teman, rupa-rupanya melakukan kehendak Tuhan itu bisa jadi sesuatu yang sangat menuntut bagi beberapa dari kita. Kita seringkali mendengar Tuhan mengasihimu tanpa syarat, Tuhan menerimamu apa adanya. Well, itu tidak salah, tapi sepenuhnya juga tidak benar. Karena bagi saya, seperti kita dengar dalam Injil hari ini, kita dipanggil bukan untuk menjadi diri sendiri, seperti diyakini oleh popular belief itu ya. Kita dipanggil untuk
taat pada firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Kita dipanggil untuk setia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Itu jelas dari bacaan Injil hari ini. Jadi kita tidak dipanggil untuk menjadi diri sendiri karena kita sangat terbatas. Manusia punya banyak kelemahan, manusia punya banyak godaan. Dan saya rasa ada yang salah itu dengan slogan atau dengan jargon-jargon populer yang sangat terkenal di antara orang muda. Be yourself, be yourself. Jadilah dirimu, jadilah otentik dengan dirimu. Itu baik juga, tetapi mari kita lihat bahwa kita juga dipanggil untuk sesuatu yang lebih tinggi. Hari ini dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menarik. Tuhan Yesus sebagai manusia hari ini menunjuk dimensi yang lebih tinggi daripada kemanusiaan itu, yaitu Bapa, yaitu firman. Dan teman-teman, firman dan kebenarannya ini sesuatu yang lebih tinggi daripada kemanusiaan kita. Kita harus tahu itu. Tuhan Yesus hari ini merujuk pada firman yang disampaikan Bapa melalui Dia. Teman-teman, mari kita sadar bahwa firman itu menuntut. Firman itu sebagai kebenaran menjadi kompas, penunjuk arah. Kadang-kadang kita tidak bisa bilang, Tuhan aku lemah, aku tidak sanggup, maka aku menyerah saja. No. Justru firman itu ketika menghakimi kelemahan manusiawi kita dapat dengan lepas bebas mengatakan, Tuhan, aku akan berusaha untuk ikut dalam kebenaran-Mu. Tuhan, aku akan berusaha untuk setia pada apa yang telah diajarkan. Ada diskusi besar bahwa doktrin dan peri hidup sehari-hari seolah tercerai dalam gereja Katolik. Kita mengajarkan banyak hal yang indah, kudus, dan mulia, tapi rasanya sangat sulit untuk menaati apa yang indah, kudus, dan mulia itu. Selalu ada seolah keterceraian antara ajaran di satu sisi dan praktik hidup di sisi lainnya. Nah, hari ini Romo ingin ingatkan Anda semua, sahabat-sahabat Daily Fresh Juice. Mari kita betul-betul sadar. Berlaku baik saja tidak cukup. Banyak orang berpikir bahwa dengan berlaku baik dia akan diselamatkan. No. Yang penting buat baik. Ke gereja kapan-kapan lah. Tidak begitu. Karena iman dan perbuatan itu dua hal yang saling harusnya mendukung satu sama lain. Maka teman-teman yang diberkati Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan bahwa kita harus berakar pada firman kebenaran. Bukan hanya pada kemanusiaan kita, sebaik apapun kemanusiaan itu. Akarkan dirimu pada firman kehidupan, firman Bapa. Dan kalau engkau berakar di dalam firman Bapa itu, engkau akan punya kacamata untuk menilai apa yang baik dan apa yang keliru. Tuhan katakan, aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Tuhan katakan, kalau orang sudah mendengar suaraku, firmanku, tapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, tapi firman itu sendiri yang akan menjadi hakimnya. Karena dia adalah kebenaran. Firman, sabda itulah kebenaran. Maka kalau kita ingat diskusi besar belakangan ini tentang label Kristen progresif, kita dapat mengerti mengapa orang kadang-kadang lebih ingin mencari enaknya sendiri. Orang kadang-kadang ingin melepaskan tuntutan firman dari praktik hidup sehari-hari. Seperti diambil yang enak saja, lalu tuntutan-tuntutan lain dalam Alkitab ditinggalkan. Well, ini bagi saya ini bukan sesuatu yang progresif, ini sesuatu yang regresif, yang mundur ke belakang.
karena Anda berusaha untuk menceraikan isi kitab suci yang adalah firman Tuhan yang objektif dan benar. Anda lepaskan dari praktik hidup sehari-hari. Maka undangan Tuhan jelas hari ini bagiku dan bagimu. Mari kita belajar untuk setia. Bukan hanya mendengar, bukan hanya tahu, tapi menaati firman itu seberat apapun konsekuensinya. Saya Romo Koko memberkati engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 24 April 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Koko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.